Hayo coba, siapa di antara kalian yang gampang lesu, sering gelisah, dan kadang murung kayak orang galau? Tahu nggak sih kalau keadaan ini menandakan seseorang kekurangan protein loh? Serius kekurangan protein? Aku makannya banyak tahu. Eits, makan banyak cuman gak mengandung protein, kan sama aja. Ada makanan sehat yang berprotein yang bisa dikonsumsi sehari-hari nih. Misalnya daging sapi, daging ayam, telur, mentega, susu, dan lain-lain. Nah, sekarang kalian tahu nggak kalau protein yang terbentuk di tubuh kita itu melalui proses yang namanya sintesis protein. Apa sih sintesis protein itu? Sintesis protein merupakan pembentukan protein yang melibatkan peran DNA dan RNA. DNA dan RNA sendiri adalah materi genetik yang basa nitrogennya terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Yuk kita sama-sama simak penjelasan mengenai tahap sintesis protein. Tahap pertama dalam sintesis protein merupakan transkripsi. Dilihat dari namanya yaitu transkrip, dapat diketahui bahwa dalam proses ini terjadi penyalinan sebagian DNA. Tahap kedua dalam sintesis protein merupakan translasi. Translasi merupakan proses penerjemahan kode DNA sehingga menghasilkan antipolipeptida penyusun protein. Pada saat proses transkripsi, RNA polimerase akan memisahkan untaian DNA menjadi dua dengan cara bergerak dari terminator ke promoter. Lalu ketika RNA polimerase sampai di promoter, maka proses ini dinamakan inisiasi. Selanjutnya, RNA polimerase akan kembali berjalan menuju ke terminator dan akan membentuk mRNA. Proses ini dinamakan elongasi. Setelah itu, ketika RNA polimerase dan mRNA sampai di terminator, maka proses transkripsi selesai. mRNA atau messenger RNA kemudian keluar dari inti sel, bergerak menuju sitoplasma, tepatnya ke pabrik protein dan sitoplasma yang disebut ribosom. Sama seperti transkripsi, translasi juga memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu inisiasi. Pada tahap ini, kodon pertama mRNA yang bertemu dengan ribosom disebut dengan kodon start. Yang kedua, tahap setelah inisiasi yaitu elongasi. Pada tahap ini, kodon yang dibawa mRNA akan diterjemahkan menjadi asam amino, lalu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA bawa asam amino untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya, rantai asam amino akan berubah menjadi bentuk 3D yang kompleks untuk membentuk protein. Gimana? Sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana tahap sintesis protein? Setelah mempelajari tentang sintesis protein, kita jadi tahu nih bagaimana proses perubahan gen dari DNA sampai menjadi protein.